yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, wilayah Kecamatan Sidorejo. Hari ini kita berjumpa dalam program Sulu, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita beribadah pada hari Minggu ini, mari kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Kami boleh lagi menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami juga mempersiapkan diri untuk kami mengikuti ibadah di gereja-gereja kami di Kota Salatiga dan sekitarnya. Ya Bapa dalam sorga, di pagi yang teduh ini, kami mempersiapkan seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, untuk kami dilayani oleh firman-Mu. Karena itu kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, yang kami renungkan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, di mana yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami memiliki mentalitas hati hamba. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam kitab Filipi 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini adalah mentalitas hati hamba. Kalau kita berbicara dengan judul atau tema saat ini, mentalitas hati hamba, saya teringat pada sebuah lagu rohani yang sangat populer, yang tentu saja pasti bukan lagu yang asing lagi di pendengaran Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Betani, yaitu sebuah lagu rohani yang berjudul Hati Hamba yang diciptakan oleh Jonathan Prawira. Dan saya tertarik untuk mempelajari dan mencoba untuk membaca apa sih sebenarnya interpretasi dari lagu itu yang diciptakan oleh Jonathan Prawira tersebut, yang judulnya adalah Hati Hamba. Ya mungkin kalau saat ini kita diminta untuk menyanyikan lagu itu, saya rasa tidak asing lagi bagi kita semua dalam pendengaran kita. Mungkin juga di Radio Betani sudah sering lagu ini diputarkan. Kurang lebih kata-katanya ada dikatakan bahwa ku tak membawa
apapun juga saat ku datang ke dunia. Saya stop sampai di sini. Kata-kata ini mau mengatakan bahwa ku tak membawa apapun juga saat ku datang di dunia. Ini memiliki arti bahwa setiap kita manusia harus menyadari bahwa kita itu dilahirkan ke dunia tanpa membawa apapun. Baik itu uang, pakaian, materi yang kita miliki saat ini, kita tidak bawa sejak kita lahir. Itu yang harus kita tumbuhkan kesadaran kita bahwa kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir di dunia ini. Kita mendapat semua yang kita butuhkan itu setelah kita lahir dan kita bertumbuh, menjadi dewasa, kita berusaha, kita bekerja, dan lain sebagainya. Kita dapatkan ketika kita sudah bertumbuh, menjadi orang dewasa, dan lain sebagainya. Dan kata-kata yang berikutnya dari lagu itu adalah, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya, saya batasi lagi pada kata-kata ini. Ternyata kata-kata ini, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga, ini adalah memiliki makna bahwa ketika kita meninggal nantinya, kita sama seperti pada saat kita lahir. Kita tidak akan membawa apa-apa. Kita akan meninggalkan semua yang kita miliki, semua yang kita punya di dalam kehidupan kita, dan juga apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di dunia ini. Dan tentu saja kita diminta untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan mengenai kehidupan kita selama Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Apa yang telah kita lakukan selama kita hidup, apalagi sebagai orang percaya, ketika kita mengaku kita adalah pengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Itu yang akan kita pertanggungjawabkan pada akhirnya ketika kita kembali ke surga. Dan kata yang berikutnya dari lagu Hati Hamba itu adalah, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kata-kata ini, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini memiliki makna bahwa kita menyadari bahwa hidup kita itu nothing. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita harus menyadari bahwa karena Allah lah sehingga kita mampu untuk hidup. Sebab hanya kasih-Nya yang selalu baru dan selalu indah setiap hari di dalam kehidupan kita. Apa yang akan menjadi respon kita terhadap Dia yang selalu setia memberikan apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita? Dan menjadi kesadaran kita untuk terus menyembah dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, seumur hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita melayani dan menjadi hamba. Hamba yang seperti apa? Hamba yang setia dan taat hanya kepada Allah.
Bukan kita setia dan taat pada apa yang kita miliki di dunia ini. Bukan kita setia dan kita taat pada materi-materi kekayaan, bukan kita melekat di situ. Bukan kita taat di situ. Bukan materi itu yang menjadikan kita hamba untuk melakukan segala hal demi dan untuk materi itu. Tetapi yang sesungguhnya adalah kita sebagai hamba adalah hamba yang harus setia dan taat kepada Allah kita. Firman Tuhan dengan jelas yang sudah kita baca tadi, di sana mau dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan teladan kepada kita. Dia mau menjadi manusia, dia mau menjadi seorang hamba, dia mau taat. Bahkan sifat atau sikap ketaatan Allah itu sampai dia taat menderita di atas kayu salib. Itu adalah bukti kasihnya yang begitu besar. Itu adalah bukti ketaatan Tuhan kepada kehendak Allah di dalam hidupnya. Inilah yang menjadi ciri khas kita sebagai orang yang percaya. Kita harus menjadi hamba. Kita mau melayani, bukan kita bermental bos yang mau dilayani. Tetapi Tuhan telah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita. Anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Itulah mental hidup kita. Kita adalah orang-orang pengikut Tuhan. Kita harus mau melayani. Kita harus merendahkan diri. Itu sudah nyata di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Menjadi hamba adalah orang yang mau merendahkan diri, yang mau merendahkan hati, taat di bawah salib Kristus. Mau melakukan, mau dengan setia, mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Menjadi hamba, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Artinya bahwa sebagai hamba, kita harus punya rasa untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki, bukan sesuai dengan ego kita. Saya mau melakukan ini sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi sebagai hamba, kita harus benar-benar merendahkan hati kita untuk taat, dituntun oleh Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebagai hamba, kita harus memiliki sikap yang peduli terhadap orang lain, terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Saat ini, Tuhan menitipkan kemampuan-kemampuan secara materi yang kita miliki. Tapi apakah dengan materi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kita sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang peduli, sebagai orang yang memiliki mentalitas hamba, yang punya hati hamba, yang mau peduli dengan orang lain yang membutuhkan, yang mungkin pada saat ini mereka untuk mencari sesuap nasi pun sangat susah. Tetapi kita memiliki kelimpahan untuk hal-hal yang seperti itu. Apakah kita sudah punya mentalitas hati hamba untuk mau berbagi dengan sesama, dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada kita? Karena semuanya itu tidak akan kita bawa. Sama seperti kata-kata dari lagu tadi. Di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika nanti kita kembali ke surga, kembali kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan, kita tidak akan membawa apa-apa. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen yang memiliki mentalitas hati hamba, apa yang kita miliki pada saat ini,
itu adalah merupakan anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang diminta bagi kita adalah kita berbagi dengan orang lain. Kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang juga mereka membutuhkan banyak hal, tetapi mereka tidak memiliki kekayaan dan materi seperti yang kita miliki. Marilah saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mentalitas hamba senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan. Dia menjadi seorang hamba yang menderita, disiksa, dan bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dia sangat setia menekuni perjalanan-perjalanan penderitaan itu. Bahkan ketika doanya di Getsemani, dia mengatakan, Tuhan, jikalau mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarkanlah kehendak-Mu yang jadi dan bukanlah kehendak. Itu adalah mentalitas hamba yang mau menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Marilah kita terus merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita semua memiliki mentalitas hamba yang mau melayani dan bukan hanya mau dilayani saja. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kemampuan bagi kita semua untuk kita menghidupi mentalitas hamba itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pada saat ini Tuhan boleh menyapa dan menegur kami lewat firman yang sudah kami baca pada saat ini, di mana Tuhan telah memberikan teladan sebagai hamba. Kiranya mentalitas hati hamba itu pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau di dalam kami menjalani kehidupan, di dalam kami mengikut Engkau, kami memiliki mentalitas sebagai bos yang mau dilayani dan bukan mau melayani, dan bukan mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, terima kasih teladan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kadangkala kedagingan kami cukup kuat, sehingga kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh pendengar radio setia Betani 107,7 FM. Dimanapun kami berada ya Tuhan, dalam pergumulan-kepergumulan kami pada saat ini, Engkau kiranya hadir dalam hidup kami. Engkau kiranya menopang kami, Engkau kiranya membantu kami dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, dalam harapan-harapan kami, dalam masa depan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pendidikan kami yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Biarlah kami senantiasa mengisi kehidupan kami, mewarnai kehidupan kami, yang memiliki mentalitas hati hamba di dalam hidup kami, di dalam apapun yang kami kerjakan pada saat ini. Ya Bapa dalam sorga, Engkau kiranya memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya semua itu kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi radio Betani FM. Tuhan terus memakai radio ini untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan, sehingga banyak orang yang merasa dipulihkan, banyak orang yang memiliki pengharapan ketika mereka mendengarkan berbagai hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan,
yang berkaitan dengan puji-pujian yang menguatkan iman percaya mereka ketika mereka di dalam kebimbangan, ketika mereka di dalam kekhawatiran, ketika mereka di dalam berbagai hal yang menghimpit kehidupan mereka atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada saat ini. Kiranya Radio Betani FM Tuhan senantiasa pakai untuk menguatkan seluruh saudara-saudara Tuhan yang berada di kota Salatiga, yang menjadi pendengar setia Radio Betani di tempat ini. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau akan memberkati manajemen radio ini, orang-orang yang mengambil bagian di dalam memberitakan kabar kebaikan Tuhan lewat radio ini. Tuhan terus memakai para hamba-Mu di tempat ini, memberikan kemampuan bagi mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga mereka terus juga memiliki mentalitas hati hamba di dalam memberitakan kabar keselamatan Tuhan lewat Radio Betani FM di tempat ini. Kiranya jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan, dan mereka terus memberi diri mereka untuk melayani Tuhan lewat Radio Betani FM di tempat ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Salatiga, pemerintah bangsa dan negara kami, di mana pada saat-saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk menghadapi pilkada yang akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk kota kami, kota Salatiga, dan provinsi kami, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 27 November nanti 2024. Persiapkanlah kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga akan mempersiapkan para hamba-hamba-Mu yang memberi diri untuk menjadi pemimpin di kota Salatiga dan juga di Provinsi Jawa Tengah ataupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Tuhan kiranya akan mempersiapkan hidup mereka. Biarlah mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan, seluruh warga masyarakat yang ada di kota Salatiga di Provinsi Jawa Tengah dapat mempersiapkan diri, dapat memohon hikmat yang berasal daripada Tuhan untuk mereka boleh memilih pemimpin yang akan memimpin kota kami, kota Salatiga, dan juga provinsi kami, Provinsi Jawa Tengah, dan juga pemimpin-pemimpin lain di seluruh Indonesia. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan Tuhan perlengkapi bagi kami semua. Tuhan akan memberkati perhelatan ini. Kiranya boleh berjalan dengan lancar, keamanan dan ketertiban senantiasa tercipta oleh aparat keamanan yang Tuhan tempatkan dengan setia untuk mengawal nanti pilkada tahun 2024 ini. Ya Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hanya persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, persiapkanlah seluruh hidup kami untuk kami boleh mengambil bagian di tengah-tengah ibadah di gereja-gereja kami di kota Salatiga dan sekitarnya. Biarlah mimbar-mimbar gereja-Mu pada hari Minggu ini akan senantiasa membawa penguatan, penghiburan, dan senantiasa mau menegur dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh dipulihkan, boleh mendapatkan kekuatan lewat pemberitaan firman-Mu di gereja-gereja di kota Salatiga dan sekitarnya. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan memberkati.